Masih soal Sadil Ramdhani. Ada apa sih sebenarnya dengan Sadil Ramdhani? Saya akan jelaskan di video ini. Halo friends semua, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap senang mendengar informasi-informasi olahraga sepak bola dari saya, Depri Saipullah. Kita belum lama ini dihebohkan dengan komentar Sadil Ramdhani di media sosialnya yang menanggapi kritikan netizen atau supporter timnas Indonesia terkait penampilannya. Penampilan Sadil di timnas dengan di Sabah FC berbeda. Sadil tampak enjoy dan sering mencetak gol dan assist untuk Sabah FC. Tapi di timnas Indonesia dia tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan masuk sebagai pemain pelapis saja ya di skuad Sintayong, jarang menjadi starter. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh netizen. Tapi respon dari Sadil Ramdhani tidak bagus, cara bicaranya tidak bagus. Dia malah mempertanyakan kepada netizen, mengapa membandingkan penampilannya di timnas Indonesia dengan Sabah FC? Dia mengatakan tentu saja beda, karena di Sabah FC dia main terus, sedangkan di timnas Indonesia dia tidak diberi kebebasan, katanya begitu. Tidak mendapatkan menit bermain. Ini komentar yang cukup berbahaya ya menurut saya. Harusnya seorang pemain timnas tidak terpancing dengan komentar dari netizen, karena seorang pemain timnas ya fokus aja main gitu, membuktikan diri, dan yang paling penting membuktikan kepada pelatih bahwa dia atau pemain tersebut bisa diandalkan, bukan malah mencari kehebohan di media sosial. Akibatnya ya netizen malah semakin menekan Sadil Ramdhani ya. Sangat disayangkan, Sadil Ramdhani ini pemain cukup senior walaupun usianya 24 tahun, tapi dibandingkan skuad Sintayong sekarang yang ada sekarang, dia termasuk pemain berpengalaman bersama Farudin Arianto. Dia sudah debut di timnas sejak 2017. Sejak zaman Luis Milla, Simon McManamy, sampai sekarang Sintayong. Dia sudah melalui beberapa tahapan dengan banyak pelatih dan selalu mendapatkan kesempatan. Harusnya kalau dia mendapatkan kesulitan untuk main, harusnya tetap tenang ya, karena dia sudah berpengalaman. Harusnya mentalnya matang gitu ya, menghadapi tekanan publik apalagi netizen gitu. Harusnya dia sudah matang untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Karena itu saya sih mungkin ya solusi terbaiknya ya mungkin Sadil bisa istirahat dulu lah dari timnas Indonesia ya, mungkin ya. Karena ini untuk membuat dia tenang juga. Sekarang rumornya macam-macam. Bahkan ada rumor yang menyebut dia akan dinaturalisasi oleh Malaysia. Ada-ada aja. Terus rumornya lagi dia tidak respect dengan pelatih atau dengan pemain-pemain naturalisasi. Belakangan dia meralat komentarnya dan mengaku
respect dengan pendapat supporter timnas dan dia berjanji akan bermain lebih baik di Sabah FC agar bisa diandalkan oleh timnas Indonesia. Nah inilah yang harusnya dari awal pegang oleh Sadil Ramdhani, bukannya malah menantang netizen, karena netizen itu ya tahu sendiri lah, apalagi netizen di Indonesia galak-galak ya, bisa disebut galak-galak karena tapi kalau khusus untuk supporter timnas ini karena perasaan memiliki kepada timnas, perasaan bangga. Kalau tidak peduli itu mereka itu tidak komentar, tapi karena peduli dengan timnas Indonesia makanya mereka komentar. Kedepannya ini jadi sinyal bahaya sih buat Sadil Ramdhani menurut saya, karena dengan ini aja berarti dia tidak setuju dengan Sintayong, padahal di timnas manapun seorang pelatih adalah berkuasa penuh. Memang kalau level Cristiano Ronaldo saat dicadangkan pelatih Portugal di Piala Dunia 2022 lalu, itu wajar ya, karena Ronaldo sangat-sangat menyita perhatian. Dia adalah mega bintang yang selalu jadi fokus. Karena itu dia bisa mencari gara-gara, tapi itu bukan contoh yang bagus. Bukan contoh yang bagus. Harusnya lihat contoh-contoh yang bagus ya. Misalkan Raheem Sterling sekarang yang tidak dipanggil timnas Inggris, tapi dia paham dengan itu karena dia tampil buruk di Chelsea. Dia akan memperbaiki penampilannya untuk bisa kembali dipanggil timnas Inggris. Hal-hal seperti ini. Jadi seorang pemain profesional biasa itu terjadi. Mungkin Sintayong juga bukannya tidak suka dengan, tapi dalam perhitungannya, dalam kalkulasinya, pemain-pemain yang ada sekarang yang lebih diprioritaskan. Posisi dia ada bintang baru, Rafael Struijk ya, yang bukan menonjol ya, sudah memperlihatkan kemampuannya sebagai pemain naturalisasi. Nah, ini juga memicu kontroversi. Disebut pemain naturalisasi pendatang lah. Kan mereka juga warga negara Indonesia, walaupun mungkin tidak berdarah Indonesia, tapi mereka memilih jadi orang Indonesia. Itu berarti mereka pengen jadi warga WNI, warga negara Indonesia. Karena itu menurut saya sih mungkin Sadil Ramdhani bisa istirahat dulu ya, karena untuk membuat dia lebih tenang gitu ya. September ini akan ada FIFA Matchday dan berturut-turut Oktober akan ada kualifikasi Piala Dunia. Sampai nanti Januari timnas senior sibuk, dan Sintayong pasti terus mencari pemain. Dan sekedar informasi, sekarang ini pemain naturalisasi sudah mengintai posisi Sadil Ramdhani ya. Saya bacakan nama-namanya, misalkan ada Ian Maatsen, tapi kalau posisi Sadil ini seperti Ragnar Oratmangun, lalu Milion Mahnuf, ada Ilyas Alhaf. Nah, semakin susah persaingan di timnas Indonesia nanti. Makanya Sadil Ramdhani harus lebih gacor lagi lah di Sabah FC. Mudah-mudahan dalam sebulan ini dia terus-terusan cetak gol, membuktikan diri, sehingga masih tetap dipanggil walaupun sudah memberi komentar
buruk ya soal keputusan Sintayong menurunkan pemainnya. Ya memang Sintayong tidak mungkin memainkan seluruh pemainnya. Dia itu punya target. Kalau kualifikasi Piala Dunia mungkin ya kalau lolos babak 3 aja udah lumayan, tapi Piala Asia lolos ke 16 besar Piala Asia itu belum pernah terjadi dan diharapkan itu bisa dicapai oleh Sintayong. Makanya Sintayong mencari pemain-pemain terbaik di posisi masing-masing, dan pemain naturalisasi atau abroad juga akan bersaing untuk bisa main di timnas Indonesia. Jadi jangan sampai membuat Sintayong dan staf pelatih berubah pikiran dengan Sandi Ramdhani, padahal dia ini langganan timnas dan sudah melewati banyak kepelatihan, setidaknya 3-4 pelatih pernah dia alami di timnas Indonesia. Demikian ulasan saya soal Sandi Ramdhani. Semoga teman-teman menyukai informasinya dan tentunya beri komentar di bawah, dan salam olahraga.